Udah sih, udah itu aja. Jadi yang paling primer itu berarti cutting mat, lem, cutter, benang, jarum, breaking iron, wing divider, glue stick, terus palu. Ya, itu 9 item ya. Ya. Itu yang paling penting. Jadi dengan itu kita udah bisa bikin sesuatu dari kulit. Nah, untuk alat-alat yang lainnya, ini kan masih banyak alat-alat yang lainnya. Ini termasuk ini, kalau ini lem ya udah tadi. Ini nggak terlalu penting sih. Nanti kalau udah coba baru. Nah, ini nggak terlalu penting banget lah. Ini Kenda. Ini krim buat kulit agak gelap. Nah, ini saya dikasih ini. Nah, ini buat aplikasi ke kulit seperti ini. Hasilnya, oh ini udah ada aplikasinya. Hasilnya dia agak mengkilap dan lebih gelap. Keren sih kalau kata saya. Ini nggak terlalu penting. Oke. Terus ini Ming oil. Ming oil juga di awal-awal nggak akan terlalu penting. Ini fungsinya untuk melembabkan kulit sih, untuk finishing. Untuk coating di kulit setelah jadi, diolesin Ming oil. Belum terlalu penting ya. Nantilah kalau udah coba. Terus selanjutnya Tokonol. Nah, ini adalah krim untuk finishing pinggiran. Finishing seperti pinggiran gini. Kalau mau agak dia mengkilap, ini pakai Tokonol. Ini juga banyak substitusinya. Yang made in Indonesia juga ada. Terus apakah ini penting? Kalau pengen pinggirannya rapi, pinggirannya memang mau dirapihin, itu penting. Tapi ini bisa juga disubstitusi karena nggak harus pakai ini, tapi bisa juga pakai air, asal kulitnya vegetan. Asal jenis kulitnya vegetan itu bisa pakai air, itu juga udah kilap. Jadi ini bisa disubstitusi, bisa juga pakai yang lokal. Nah, ini cat pinggir edge paint. Ini nggak usah beli dulu kalau baru awal-awal coba, karena ngecat pinggir itu nggak semudah yang dibayangkan, nggak semudah yang dilihat. Cuma potong, cat, terus digosok, terus hasilnya langsung halus. Itu proses yang sangat panjang sebenarnya. Jadi tergantung dari catnya juga, terus kulitnya, sama proses yang paling utama itu di proses ngamplasnya. Nah, ini jadi kalau ini nggak terlalu penting, belum terlalu penting kalau baru awal coba cat pinggir. Selanjutnya ini lem udah ada substitusinya. Nah, ini namanya pisau skiving knife. Ini juga belum terlalu penting. Di awal sebenarnya belum terlalu penting. Fungsinya untuk menipiskan bagian pinggir kulit. Jadi kalau kita bikin kayak card holder atau dompet atau apa, bagian yang mau dilem, bagian pinggir-pinggirannya kita tipisin pakai diseset.
Nah, kalau saya set manual atau skive itu pakai pisau skiving. Dan ini pisaunya harus tajam. Harus tajam. Pisau pertama yang saya beli ini Cina, berapa ya? Mungkin 190.000 atau sekitaran itu. Ini nggak tajam dan susah dipakai. Apalagi kita ngomong kan pemula ya. Kalau yang udah pro nggak tahu sih. Tapi ini susah sekali buat nyeset kulit gitu, susah. Jadi kalaupun mau beli yang agak bagus lah. Nah, kalau saya ini beli di Leathercraft Supply di Om Rudi, Surabaya. Ini bahannya apa ya? HSS kalau nggak salah ya. Ini tajam. Ini 300.000. Yang di atasnya ini yang bener-bener buat skive D2 kalau nggak nah ini saya kalau nggak kebalik ya, bahannya D2, kalau nggak yang 300 D2 terus yang 600 HSS ya berarti kebalik lah, saya nggak tahu, lupa. Tapi yang di atasnya ini 600.000 dan pasti itu lebih bagus dan lebih tajam. Oke, jadi jangan beli, nggak usah beli yang kayak gini, nggak usah, buang-buang duit. Terus, nah ada alternatifnya. Sebetulnya kalau buat awal-awal daripada nyeset itu susah dibikin frustasi, itu lebih enak pakai ini namanya French edger. Jadi ini bisa juga buat nipisin pinggirnya. Memang kecil-kecil, tapi it works daripada ini ya. Masih lebih bagus. Jangan beli yang kayak gini. Ini udah rompel, susah dipakai dan lumayan bikin frustasi. Tapi ya boleh juga sih sebenarnya. Kalau asal diasah itu bisa juga. Nah, ngasahnya harus pakai yang benar. Di strobe ini juga ada di LCS, Leathercraft Supply. Aduh, jadi promosi terus nih. Juga ada, dia malah lebih bagus. Ini saya beli yang Cina, yang di Om Rudi itu lebih bagus itu bahannya. Lebih rapi, lebih keren lah. Ya, saya juga pengen beli sebetulnya. Jadi ini kulit Vectan, terus dikasih Dialux atau batu hijau, terus di strobe. Ya, ini pun masih bisa dipakai sebetulnya. Tapi ya kalau saya kurang recommended lah. Harganya 150 ribuan, dan kalau yang ini harganya di kisaran 350 sampai ada sampai 500-an lah. Sekitar itu ya. Nah, terus yang kecil seperti tadi, yang kecil ini namanya edge beveler. Edge beveler ini fungsinya untuk di bagian pinggir ketika kita motong kulit, nah bagian pinggirannya itu kan tajam. Jadi biar agak bulat itu pakai namanya edge beveler. Nah, edge beveler ini ukurannya macam-macam. Kalau rekomendasi saya mungkin pemula ukuran 4 atau 3 lah. Jadi nggak terlalu kecil banget dan nggak terlalu gede banget ininya ya. Nggak terlalu kecil banget dan nggak terlalu gede banget. Ukuran 3 atau ukuran 4. Kalau ini harganya di kisaran 150 sampai 600 sampai 400-an. Kalau ini kayaknya kalau nggak salah sih ya 250. Tapi kalau yang bagus yang bagus itu merek Palo Santo. Katanya sih ya, karena saya belum coba. Harganya berapa ya? 1 juta mungkin. Nah, kalau awal ya pakai gini, ini udah sangat cukup kok. Kalau buat awal sih ini udah sangat cukup. Ini saya juga agak lupa harganya ya. Terus penggaris, ini wajib ini. Penggaris itu wajib ya, jangan sampai nggak punya penggaris. Kalau bisa penggaris yang seperti ini. Penggaris yang siku.
Ini berapa ya harganya? 120.000 kalau tidak salah. Atau pakai penggaris biasa yang 30 cm penggaris besi itu juga nggak apa-apa. Sama aja. Ini cuma memudahkan kalau kita butuh nandain siku. Nah, kalau ini nggak penting sebenarnya. Cuma buat estetik aja. Karena ini bisa diganti pakai palu, bisa pakai yang lain. Ini buat keperluan estetik aja sebenarnya. Ya fungsinya ada. Ini buat kayak kita habis ngelem, nah buat memastikan lemnya itu sudah nempel. Tapi nggak perlu dibeli kalau buat awal-awal. Kayaknya udah semua ya. Oh, ini amplas. Amplas bisa pakai amplas yang begini atau pakai amplas biasa juga nggak masalah. Kalau pakai amplas biasa, beli yang ukuran mungkin 320, 600, 1000, 1500. Jadi amplasnya itu dari yang kasar, terus 600, bisa juga di atas 600 itu berapa ya? 800 atau berapa? Jadi semakin kesana semakin halus. Sementara sih itu cukup ya, alat-alat yang tadi ini cukup untuk start awal. Pokoknya bikin project dari kulit. Yang tadi yang masuk wajib itu udah bisa dipakai. Berarti nanti saya totalin deh kira-kira berapa biaya yang harus dikeluarkan. Kalau kulitnya, saran saya sih udah pasti Vektan. Udah Vektan aja, nggak usah macem-macem cari pull up lah, cari apalah, cari apa. Cari Vektan karena itu udah paling enak dikerjain gitu. Atau Crazy Horse lah. Crazy Horse juga macem-macem. Nah itu nanti lagi lah. Ya sepertinya cukup segitu. Kayaknya udah panjang banget juga ini. Alat-alat yang dibutuhkan untuk mulai membuat project dari kulit asli. Kalau ada pertanyaan silahkan di komentar kalau ada yang nonton. Oke, segitu dulu. Terima kasih semuanya. Tetap berkarya dan berkembang. Bye.